Selamat siang, Love Friend. Kita bertemu lagi di Bincang Seru Biru Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial karena mengingat pada saat ini lagi suasana yang konon katanya tahun politik ini ya, atau tahun yang mendekati tahun politik. Nah, pada kegiatan Bincang Seru kali ini ada tamu seorang ibu dari Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang nanti biar beliau aja yang memperkenalkan sendiri. Selamat siang Ibu. Siang. Nah, saya sengaja enggak memperkenalkan Ibu biar panjenengan bisa memperkenalkan diri sendiri kepada Love Friend. Oke. Ini memang menarik untuk membicarakan permasalahan tentang pemilihan umum yang sebentar lagi nih tahun 2024 akan dilaksanakan. Ya, saya jadi teringat di masa lalu saya pernah ikut dari kampanye-kampanye dan dilihat televisi itu. Zaman dulu itu kalau ada lagu pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Nah, dari situ saya berpikir bahwa pemilihan umum itu ada sesuatu yang merupakan pesta demokrasi. Suatu pesta yang menyebabkan orang-orang warga negara itu gembira. Nah, terus itu pasti akan diinginkan oleh sampai saat ini. Nah, terlepas daripada pesta atau tidak terkait dengan pemilihan itu, nah monggo nanti kami dalam Bincang Seru bisa kita sharing terkait dengan bagaimana pemilu yang bagus dan apa-apa yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan oleh Bawaslu. Love Friend, kita sambut Ibu dari Bawaslu. Silakan Ibu. Oke, selamat siang semuanya. Siang Ibu. Terima kasih Pak Dekan Fakultas Hukum. Saya sekarang host Bu. Oh, host ya? Oh ya, terima kasih Universitas Wijaya Putra sudah mengundang saya untuk di acara podcast Bincang Seru ya, Wijaya Putra. Nah, kebetulan saat ini saya sedang menjabat sebagai anggota Bawaslu Kota Surabaya. Perkenalkan, nama saya Lilis Pratiwi. Saya sekarang menjabat sebagai koordinator divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat Bawaslu Kota Surabaya. Ini humasnya berarti ya? Ya, humasnya. Pas nih Mas ya. Ini. Hubungan dengan mas-mas ya? Bukannya dengan mas-mas, saya bapak-bapak ini. Oh, bapak-bapak, macak mas-mas. Mas-mas macak. Siap Bu, monggo Bu. Ya, sudah itu aja. Oh gitu aja. Ya. Oke. Wah ini, oh friend, ternyata beliau memang cukup menguasai dan cukup tepat untuk berada di posisi humas hubungan masyarakat ini. Bu, ini kita sharing mohon untuk dijelaskan kepada Love Friends dan teman-teman bahwa apa sih sebenarnya Bawaslu itu? Bagaimana sih tugas dan kewenangan serta kewajiban dari Bawaslu terkait dengan pemilihan umum? Karena beberapa warga masyarakat itu kalau ngomong tentang Bawaslu serba takut itu. Waduh, badan pengawasan. Kata-kata pengawasan menjadi salah satu hal yang ditakutkan oleh para baik yang pemilih maupun yang akan dipilih. Monggo silakan Bu, kira-kira demikian Bu. Ya, pertanyaan yang menarik ya dan cukup mendasar karena biasanya masyarakat itu nggak tahu apa itu Bawaslu gitu kan. Kalau misalnya saya rapat di luar kota gitu kan, saya rapatnya itu biasanya di kantor Bawaslu kota apa gitu. Saya tanya masyarakat, kan saya nggak tahu biasanya kantornya di mana. Saya tanya masyarakat, di mana kantor Bawaslu kota gitu kan. Di situ Bu, di sebelah ini nih. Ketika sampai ternyata bukan kantor Bawaslu, kantor KPU. Jadi beda ya Bu ya? Beda. Bawaslu sendiri, KPU sendiri. Nah ini yang mungkin masyarakat awam nggak tahu. Menyamakan. Iya, menyamakan. Mungkin Bawaslu hal yang berbau pemilu itu pasti ke KPU kan arahnya betul. Padahal kita sama-sama penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 bahwa penyelenggara pemilu itu ada 3. Satunya KPU, dia sebagai pelaksana teknisnya. Kemudian Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, dia sebagai pengawas dari KPU itu sendiri dan peserta pemilu dan lain sebagainya. Kemudian ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, ini yang menyangkut kalau misalnya ada laporan terkait masalah integritas atau etik dan penyelenggara pemilu bisa ke DKPP. Kami bertiga ini
sama-sama penyelenggara pemilu tapi tugas kewenangan dan kewajibannya berbeda gitu kan. Nah, Bawaslu ini bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa pemilu. Pencegahan juga berarti. Ya, jadi sebelum terjadi pelanggaran kita mencegah dulu. Jadi pra, saat, dan pasca. Kayak bencana dong, Bu. Bencana itu kan ada pra, saat, tanggap darurat itu, sama pasca. Jadi motonya Bawaslu itu cegah, awasi, tindak gitu. Wah, CAT. Keren. Jadi sebenarnya Bawaslu nggak serem kok. Tapi kalau misalnya kita memang dihadapkan pada hal-hal yang memang itu harus kita lakukan secara tugas dan kewenangan, kewajiban juga, kita juga harus bersikap netral, bersikap adil dan tegas juga jika memang sudah menemukan dugaan pelanggaran dan sebagainya. Gitu. Kalau Bawaslu modelnya kayak TNI gitu, Polri itu ngeri, Bu, seram. Tapi kalau Bawaslu kalau Bu Lilis gitu nggak serem ya. Serem. Menakutkan. Atau mungkin karena saya divisi humas ya. Nah, mungkin kayak gitu. Nah, coba di sama itu apa namanya, penindakan pelanggaran. Oh iya, tambah keren banget. Bu Lilis, pemilu saat ini, sebelum pemilu itu, sekarang itu kalau kita dilihat di media massa, ya, dilihat di koran, kemudian di kaum netizen yang tanda kutip komunitas maha benar gitu ya, itu yang sering menjadi itu. Sekarang lagi getol itu terkait masalah capres, cawapres. Padahal kan kita tahu pemilihan umum yang akan dilaksanakan di 2024 itu tidak hanya di level pres dan cawapres, melainkan di DPR, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Apakah juga DPD nanti juga termasuk kan seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih Bu mekanisme dari proses pemilihan DPRD tingkat 1 dan tingkat 2? Ibu di tingkat 2 ya? Iya, kabupaten kota ya. Atau yang mungkin secara umum bagaimana, Bu? Jadi ini kan sudah peran serta masyarakatnya ini ya. Ya, ini kan sudah masuk tahapan ya. Jauh gitu Bu ya sekarang ini ya. Ya, pendaftaran bacalek. Ya, bacalek ya. Nah, untuk pertama-tama kan mekanismenya mereka pertama kan partai politik harus ditentukan dulu peserta pemilunya kan. Sudah. Karena kan legislatif harus berasal dari partai politik kan, nggak boleh mandiri. Nah, kemudian sudah ditetapkan, kemudian bulan Mei kemarin itu sampai nanti November 2023 itu proses pencalonan anggota DPRD kota ya, itu masih tetap berlangsung. Nah, itu pertama partai mengajukan pengajuan nama bakal calon legislatifnya. Ya kan, dengan sistem zipper system gitu kan. Jadi di antara 3 bacalonnya itu laki-laki, di nomor berapa gitu di tengah-tengahnya harus ada perempuan. Oh, harus ada ya Bu ya? Posisi perempuan harus ada mewakili gitu ya? Iya, harus mewakili gitu kan. Nah, itu kemudian kita mengawasi proses itu dan perlengkapan administrasi yang harus dipenuhi apa saja. Nah, kita juga mengawasi proses ini. Nah, sekarang dalam tahapan verifikasi administrasi. Kan pengajuannya sudah. Jadi nanti ini tahapan verifikasi administrasi. Nanti kalau misalnya verifikasi administrasinya ini sudah, nanti penetapan DCS daftar calon sementara dan kemudian DCT daftar calon tetap, seperti itu. Nah, itu PJ-nya, penanggung jawabnya kebetulan pada tahapan ini itu koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Ada juga di Bawaslu juga. Gitu. Wah, ternyata juga sedikit rumit juga ya Bu ya, untuk hanya sekedar untuk mendaftarkan itu juga ada step-step yang harus dilalui oleh seorang calon legislatif gitu ya. Nah, kemudian seandainya Bu ini, seandainya ada permasalahan atau ya kecurangan yang dilakukan oleh bacalek ya di DPRD atau tingkat 1 atau tingkat 2, ini kan menjadi satu permasalahan tersendiri. Ini kan Bawaslu ada di situ karena
wasnya itu, ya kan Bu, pengawasan itu yang Ibu sampaikan itu. Nah, ini kan menarik untuk disampaikan. Ya, Nah, jadi sebentar, sebelum disampaikan kita beri dulu aja Bu. Oh ya. Kayaknya kita harus memberikan dulu supaya bisa ke depan lebih strong gitu. Ya, mau kasih minum Bu? Ini ya, Bu. makasih. Kita minum dulu. Ya, makasih. Baik Bu, kita kembali lagi setelah break sebentar, kita membahas tentang ini. Jika terjadi satu bentuk kecurangan, tanda kutip, yang dilakukan oleh seorang calon legislatif, baik di DPRD 1, 2 maupun 1 dan 2. Kira-kira bagaimana langkah yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menyikapi hal tersebut, Ibu? Ya, ini kan ada beberapa jenis pelanggaran ya, pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana. Kita lihat konteksnya dugaan pelanggarannya seperti apa. Kalau misalnya itu kan ada peraturan ya, menurut PKPU nomor berapa gitu, ada peraturan jika memang ada bacalon yang dia adalah mantan narapidana korupsi yang terancam hukuman minimal 5 tahun atau lebih ya, itu kan harus melakukan mengumumkan kepada publik gitu kan, mengumumkan kepada publik bahwa dia adalah mantan narapidana korupsi. Harus disampaikan? Ya, harus disampaikan dan harus disertai di dalam berkasnya itu. Jadi harus ada bukti bahwa dia sudah menyampaikan kepada media bahwa dia adalah mantan narapidana korupsi. Nah, itu kan merupakan salah satu syarat ya yang harus dipenuhi. Nah, kalau misalnya ada yang tidak memenuhi itu, jika memang ada bacalon yang memang mantan narapidana korupsi, jadi kita ya mau nggak mau harus men-TMS-kan gitu kan. Apa Bu artinya TMS Bu? Tidak memenuhi syarat. Oh, TMS tidak memenuhi syarat. Kalau MS memenuhi syarat. Memenuhi gitu. syarat. Nah, kita kawal Magister itu. Science gitu ya. Nah, kita kawal itu, kita melakukan pengawasan di situ. Dan kalau misalnya terkait pekerjaan ya, pekerjaan apa saja yang tidak boleh seseorang untuk menjadi bacalon atau caleg nanti, itu adalah yaitu yang pertama ASN. Betul. Kemudian TNI Polri, kemudian yang masa aktif berarti Bu ya? Ya, kemudian pejabat BUMD, BUMN, baik karyawan maupun pejabatnya, kemudian dari hakim Agung, pokoknya dari Mahkamah Agung itu nggak boleh. Kemudian ini paling riskan ya, rawan itu adalah kepala desa, kemudian perangkat desa dan badan permusyawaratan desa. Nah, itu kan bukan ASN. Ya, itu memang diatur oleh peraturan ya, Bu, ya? peraturan perundang-undangan, memang itu nggak boleh gitu. Harus mengundurkan diri. Harus mengundurkan diri terlebih dahulu, baru bisa. Iya, baru bisa. Nah, ini yang perlu masyarakat juga, karena Bawaslu sendiri itu kan cuma 5 orang ya. Kalau di tingkat kabupaten kota, kalau di tingkat kota level kayak Kota Mojokerto, Kota Batu, Kota Malang yang kecil-kecil itu 3 komisioner. Nah, kami mengawasi misalnya di Surabaya itu mengawasi DPT dengan jumlah 2 juta lebih dengan 5 orang itu kan kita butuh bantuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif terhadap hal-hal yang ada menemukan dugaan pelanggaran pemilu seperti itu tadi misalnya. Kok kayaknya mau nyalek gitu kan, tapi dia itu ASN gitu, atau mungkin dia itu masih aktif sebagai anggota TNI Polri gitu kan. Nah, itu bisa masyarakat melaporkan kepada Bawaslu terhadap dugaan seperti itu. Jadi inspraknya dari masyarakat itu diperlukan banget ya Bu? Iya, ya? peran aktif serta namanya aktif dari masyarakat itu memang harus diperlukan. Apa mungkin ada kotak misalnya kotak pos juga kalau jalan kotak pos atau misalnya silakan hubungi hotline ini kan ada kecurangan. Itu sekarang masih berlaku Bu itu Bu? Kita nggak buka hotline sih. Datang langsung aja. Karena kami ada posko aduan masyarakat, posko kawal hak pilih itu, dan media sosial di Instagram maupun di Facebook, Twitter. Nah, itu namanya Bawaslu Kota Surabaya, bisa di-follow. Nah, itu bisa DM juga misalnya kami menemukan dugaan pelanggaran seperti ini atau mungkin ingin melakukan konsultasi sebentar, nggak apa-apa. Nah, nanti kita arahkan supaya melaporkan ke Bawaslu gitu. Nah, nanti syarat-syarat pelaporan dari masyarakat itu apa, harus memenuhi syarat form material kan, dan lain sebagainya itu. Karena jujur saja selama Bawaslu berdiri itu yang paling banyak itu temuan itu dari pengawas sendiri kan, dari pengawas pemilu sendiri. Nah, laporan masyarakat ini yang minim gitu.
Ya mungkin takut Bu. Nggak usah takut. Ya, ada kemungkinan takut Bu ini. Iya, bisa jadi, yang tapi kan takut, yang nggak usah takut. Ya memang agak ruwet. Iya bener itu. Ya mungkin ke depan ya Bawaslu kalau laporannya jangan ruwet-ruwet kan gitu. Enggak ruwet kok. Dan pokoknya memenuhi syarat formil dan material aja. Bu, nah ini menarik nih Bu. Tadi kan kita ngomong masalah bacalek nih. Nah, dalam pemilu itu kan sebenarnya ada 2 peran aktif. Salah satunya dari pemilih sendiri dan dari yang terpilih, yang calegnya itu. Ya. Nah, kita tadi udah bahas calegnya. Nah, sekarang di bagian pemilih. Kita lagi getol-getolan tentang untuk konfirmasi data nih. Dari pemilu. Kan sekarang saya sih sering didatangi, Bu. Pak, ngecek nama ya besok yang jadi ini Pak, kartu suaranya nanti di sini. Itu kalau misalnya ada kecurangan bagaimana, Bu? Nah, itu gini. Jadi itu namanya karena ada data yang tidak valid kan, iya. kita sering kemarin itu dengar itu mati kok masih terdaftar. Wah, ini kan inilah iya. ini. Nah, itu kan namanya tahapan pemutahiran daftar pemilih. Ya. Nah, ini adalah salah satu tahapan pemilu yang cukup krusial. Kenapa cukup krusial? Karena ini menyangkut nanti logistik ketika pemungutan suara, hari pemungutan suara, terutama surat suara. Kalau misalnya kita tidak memvalidasi atau tidak memutahiran daftar pemilih ini, itu bisa menyangkut surat suara, jumlah surat suara yang akan dibagikan. Jangan sampai ada penggelembungan surat suara. Jangan sampai surat suara itu kurang. Oh iya, seperti itu kan. Jadi kita harus benar-benar akurat kan, harus mengawal itu. Nah, Bawaslu sendiri ada program namanya Kawal Hak Pilih ya. Nah, ada poskonya juga, posko kawal hak pilih jika masyarakat menemukan saudaranya atau dirinya sendiri ya, jika akan ada cek dptonline.kpu.go.id. Nah, itu bisa dicek sendiri. Mandiri berarti. Ya, mandiri. Okay. Apakah saya syarat saya sebagai pemilih kan sudah memenuhi, merasa sudah memenuhi. Kemudian dicek apakah saya sudah terdaftar di pemilih atau belum gitu kan. Nah, itu dicek juga apakah TPS saya sesuai dengan KTP. Nah kalau misalnya belum, bisa lapor ke Bawaslu, ya kan, untuk nanti kita kirimkan surat saran perbaikan kepada KPU untuk ditindaklanjuti. Atau mungkin saudara atau tetangganya, ya kan, jika sudah meninggal tapi belum mempunyai akte kematian, tapi ada dokumen lainnya, dokumen sah lainnya, itu bisa tapi masih memenuhi syarat sebagai daftar pemilih, masih ada di daftar pemilih. Nah, itu kan harus segera TMS kan, ya kan? Jangan sampai di daftar pemilih itu hidup gitu. Berbasis logistik soalnya. Iya. Nah, itu segera langsung bisa langsung melaporkan kepada Bawaslu Kota Surabaya untuk kita tindak lanjuti gitu, untuk supaya di TMS kan tidak memenuhi syarat sebagai daftar pemilih. Atau mungkin saudaranya atau tetangganya dia itu sudah menjadi anggota TNI Polri. Betul. Nah, itu kan harus TMS. Pada waktu di pertama masih belum. Iya, belum. Begitu tengah-tengah dia masuk diterima jadi TNI Polri atau ASN. Nah, itu harus di TMS. Kalau ASN kan nggak apa-apa. TNI Polri gitu ya. Itu harus di TMS kan. Iya. Prosesnya itu dari Panwas bisa langsung atau melalui Panwaslu kelurahan desanya. Jadi gitu, kita memang harus menyampaikan ini ya. Panwaslu kelurahan desa itu kalau di konteks Kota Surabaya kelurahan ya, itu 1 jumlahnya. Misalnya di Sememi ya, ada kelurahan Sememi ya. Ya, nah, itu ada satu orang. Nah, masyarakat juga harus mengenal itu siapa sih Panwaslu kelurahannya, karena kadang-kadang kan itu permasalahan, aku kok enggak terdaftar, dimarahin langsung Bawaslu. Kan langsung mesti kan Bawaslu yang ditembak pertama. Padahal kan harusnya di kelurahan dulu baru kecamatan gitu ya Bu ya? Ya, jadi Panwaslu kelurahan itu nanti merupakan salah satu ujung tombak kami dalam pengawasan di tingkat bawah ya kan. Nah, itu bisa koordinasi dengan Panwaslu kelurahannya, atau mungkin kalau misalnya kesulitan menemukan Panwaslu kelurahannya karena memang nggak punya sekretariatan ya, bisa datang ke sekretariat Panwaslu kecamatannya, itu biasanya di kantor kecamatan, nanti tanya saja gitu. Panwaslu gitu ya? Iya, Panwaslu kecamatan gitu, nanti Panwaslu kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kota Surabaya untuk melakukan. Tapi kalau misalnya kalau level Panwaslu kelurahan atau kecamatan bisa langsung dieksekusi hari itu juga untuk di TMS kan kalau memenuhi dokumennya terbukti ya. Oke. Wah, itu luar biasa itu. Iya. Wah, ini kayaknya
tidak cukup dalam satu kali periode bincang seru ini. Perlu lagi kita ngundang ya Mbak ya, kita ngundang lagi ya 1 kali atau 2 kali Bu Lilis ini datang untuk lebih bisa menyampaikan mungkin syukur-syukur sama teman-temannya yang dari Bawaslu Kota Surabaya sekalian juga bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman Law Friend. Bu, alhamdulillah ini sudah cukup banyak yang kita rasakan manfaatnya. Juga akhirnya baru sadar, oh Bawaslu seperti ini ya, harusnya kita melaksanakan kegiatan untuk menjadi seorang pemilih dan ataupun menjadi seorang calon yang akan dipilih seperti ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu, tapi sebelumnya mungkin ada yang perlu Ibu sampaikan sebelum kami kita menutup perbincangan seru ini, Bu. Ya, baik. Ini sebentar sekali ya. Banyak yang saya sampaikan soalnya. Atau kita break dulu aja, Bu. Nanti kita lagi satu sesi lagi. Nggak apa-apa, Bu? Ya, waktunya. Yang gimana? Nggak apa-apa sih. Oke, kita break dulu aja ya, Bu. Ya, oke. Bu, Lilis. Menyenangkan ternyata ya. Dan kayaknya tepat jadi humas itu cepat kayaknya. Banyak produk Bawaslu yang harus saya sampaikan ya. Betul ini ya. Nah, terkait dengan produk Bawaslu juga, Bu. Kita jujur, Bu, ini kan baru. Dengan konsep yang baru juga. Semakin lama yang namanya pemilihan umum dibuat semakin menyenangkan. Semakin gampang, semakin lebih tertib, terinci. Kira-kira menurut Ibu, Bawaslu saat ini gimana sih, Bu? Bawaslu saat ini ingin lebih dekat kepada masyarakat. Wah, ini ya. Karena jujur saja dalam proses pengawasan pemilu itu kita tidak hanya bisa bekerja sendiri, kita harus melibatkan masyarakat. Karena pada dasarnya pemilu kan ada milik kita semua, gitu kan, untuk memilih pemimpin, calon pemimpin untuk masa depan bangsa kan. Penyambung aspirasi masyarakat katanya kan demikian kalau calon legislatif kan ini. Wah, saya ini jembatan di masyarakat gitu. Jadi kita memastikan bahwa sirkulasi elit ini melalui pemilu ini bisa berjalan dengan baik, dengan aman, dengan lancar, dengan adil gitu kan. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, butuh pelibatan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat atau simpul-simpul masyarakat, dan itu dari berbagai segmen, disabilitas juga, kemudian kelompok perempuan juga, organisasi kepemudaan juga, kemudian pemilih pemula juga. Dan di sini pemilih pemula tidak hanya yang sudah umur 17 tahun ya kan, atau sudah menikah, tapi juga pensiunan TNI Polri pun juga sebenarnya masuk dalam kategori pemilih pemula kan. Padahal umurnya sudah pensiun. Tapi kan dalam hal pemilih dia masih pemula kan. Oh, gitu. Iya karena barusan ya. Barusan nyoblos, barusan itu milih kan. Iya, iya pemilih pemula. Jadi kita harus menyentuh segmen-segmen seperti itu supaya pengawasan partisipatif ini dan untuk pemilu bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi luar biasa ya, mulai sebelum, saat dan sesudahnya. Nah, terkait dengan Bawaslu, dengan ada kecurangan, kan tadi disampaikan oleh Ibu ada DKPP yang akan menyelesaikan permasalahan itu. Nah, bagaimana Bu koordinasi antara Bawaslu jika mendapatkan temuan atau menemukan sesuatu yang curang itu langsung apakah ke DKPP atau bagaimana? Sebenarnya gini, DKPP itu kan terkait lebih ke penyelenggara pemilunya ya, KPU-nya atau ke Bawaslu-nya sendiri gitu. Jadi kita selain melakukan pengawasan ada yang pengawasi kita juga. Itu terkait pelanggaran etik ya, terutama di penyelenggara pemilunya. Nah, jika misalnya ada KPU yang tidak melakukan tugas dengan baik terkait masalah integritas atau kenetralan, Bawaslu juga sih, atau mungkin ada perilaku sosial atau yang merugikan peserta pemilu. Nah, itu masyarakat sebenarnya bisa melaporkan langsung ke DKPP terkait hal itu. Nah, apapun nanti keputusan dari DKPP, Bawaslu hanya mengawal keputusan itu apakah benar-benar dilaksanakan oleh KPU misalnya. Gitu ya ceritanya. Wah, luar biasa. Ribetnya juga luar biasa ini. Iya, karena memang objek pengawasan kami tidak hanya KPU saja, tapi juga peserta pemilu. Peserta pemilu kan partai politik, calon,
calon presiden, calon wakil presiden, Saya tim sudah kampanye dan membayangkan sebagainya. kalau ngomong masalah politik itu mesti ruwet ya Bu ya. Karena belum partainya yang misalnya yang tanda kutip terzolimi ya, atau merasa kok diperlakukan curang, itu baru partai. Belum orangnya, calegnya, Iya. belum lagi para pemilihnya. Iya. Wah, terus nggak tidur. Nginep kantor, Tetap kantor. nginep MK, kantor MK. Kantor MK. Bu Lilis, terima kasih dalam 30 lebih ya 30 menit kita berdiskusi, berbincang seru, kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari Bu Lilis dan saya berharap panjenengan tidak kapok Bu. Oh enggak, Kalau mungkin maafkan saya tadi terlambat. Oh, Karena banyak sosialisasi. Banyak ya itu. Apalagi sebelum menjelang 2024 masih Iya. ada waktu-waktu yang bisa dimanfaatkan Iya. untuk melakukan sosialisasi kepada teman-teman atau warga khususnya di Surabaya yang mungkin perlu untuk mendapatkan pencerahan dalam tanda kutip. Di sini ada mendapatkan pemahaman tentang bagaimana sih menjadi seorang pemilih yang baik, bagaimana menjadi orang yang terpilih yang baik dan sebagainya. Iya. Bu Lilis, sebelum mengakhiri mungkin ada closing statement lah dari Ibu terkait dengan Bawaslu dan pemilu. Monggo silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih untuk masyarakat Surabaya yang melalui podcast ini. Luar biasa sekali. Jadi ingin saya sampaikan bahwa jika memang di lingkungan Bapak Ibu sekalian menemukan dugaan pelanggaran pemilu, bisa langsung untuk melaporkan atau konsultasi dulu, melaporkan ke kantor Bawaslu Kota Surabaya. Kita ada posko aduan masyarakat dan posko kawal hak pilih, dan bisa langsung DM di Instagram kami atau di FB atau di Twitter atau di YouTube Bawaslu Kota Surabaya. Kami siap untuk melayani masyarakat dan warga Kota Surabaya. Terima kasih Bu Lilis. Slow friend, begitulah perbincangan. Ya ternyata benar-benar seru ternyata kalau membahas tentang pemilu dengan beliaunya ini. Kayaknya kalau hanya sekedar 1 jam 2 jam kurang kayaknya, perlu untuk ditindaklanjuti lagi perbincangan seru ini. Terima kasih atas perhatian Love Friend. Kita berjumpa lagi di edisi Bincang Seru yang akan datang. Bu Lilis, terima kasih. Semoga Pak. sukses dalam menjalankan tugas sebagai Bawaslu. Mohon supportnya. Amin.